السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Juga Allah berfirman di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat ke-21, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Kalau saja mereka mau jujur kepada Allah, niscaya akan baik buat mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah memerintahkan agar kita tetap bersama orang-orang yang jujur. Artinya kita disuruh untuk menjadi seorang yang shadiq, yang jujur, bergabung bersama orang-orang yang jujur. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada mereka as-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur.
Maka barakallahu fikum, kejujuran adalah karakter seorang mukmin. Seorang yang beriman adalah orang-orang yang jujur. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara mereka orang-orang yang beriman ada orang yang membuktikan kejujuran mereka kepada Allah. yakni membuktikan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mengandung janji di dalamnya. Aku mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tentunya itu mengandung janji untuk dia beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun mengandung janji bahwa aku akan memperlakukan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan. Aku akan mengikutinya karena dia seorang rasul. Demikian pula dengan seluruh syariat yang ada di dalam agama ini. Dengan dua kalimat syahadat tadi artinya kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fillah azakumullah. Maka yang namanya jujur adalah buktikan. Buktikan ikrar kita kepada Allah. Buktikan syahadat kita kepada Allah. Buktikan keislaman kita dengan persaksian syahadatain. Yang namanya jujur, barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap Riyadhus Shalihin, di dalam bab sidqi, bab tentang kejujuran, kata beliau rahimahullahu taala bahwa yang namanya sidq adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Hadha huwa al-asl. Cocoknya berita dengan kenyataan. Cocoknya pernyataan dengan kenyataan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau cocok itulah as-sidqu. Kalau tidak cocok itu al-kadhibu, kedustaan. Wa yakunu fil ikhbari idza akhbarta bi syai' kana mutabiqan lil waqi'. Yani kalau engkau mengkhabarkan satu berita dan berita itu cocok dengan kenyataan, berarti engkau jujur. Hari ini hari Jumat, cocok dengan kenyataannya, memang hari Jumat, dia jujur. Kalau menyatakan hari ini hari Kamis, hari Rabu dan seterusnya dengan sengaja amdan, maka dia berdusta. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah, namun yang namanya kejujuran tidak hanya pada aqwal, tetapi juga pada af'al. Tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan amalan. Misalnya seseorang yang salat, seorang yang puasa, seorang yang bersedekah, bukankah itu ibadah? Yang seharusnya ibadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beribadah dengan ibadah-ibadah tersebut untuk dilihat manusia, untuk dipuji oleh manusia, agar didengar bahwa dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bertakwa. Fahadha murai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal murai laisa bisadiq. Fal murai laisa bisadiq. Orang yang ria tidak jujur. Karena dia menampakkan seakan-akan beribadah kepada Allah, tetapi kenyataannya dia hanya berbuat untuk manusia, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk diangkat.
Demikian pula seorang muslim melakukan kesyirikan, praktek-praktek syirik. Itu perbuatan. Tetapi itu juga sama bahwa dia tidak jujur. Fal musyrik laisa bisadiq. Seorang musyrik tidak jujur. Mengapa? Karena dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenyataannya dia berdoa pada selain Allah. Berarti dia berdusta. Kadzib, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula munafik. Seorang munafik yang menampakkan keislaman pada zahirnya, ternyata di dalam batinnya kufur, dia juga tidak jujur. Laisa bisadiq. Demikian pula al-mubtadi'. Seorang mubtadi' mengaku muslim. Seorang mubtadi' mengaku bahkan sebagai ahli sunnah. Tetapi dia pada kenyataannya melakukan kebid'ahan yang menyelisihi ajaran sunnah nabawiyah. Mengerjakan berbagai macam penyimpangan yang menyelisihi sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dia juga tidak jujur. Kalau dia seorang muslim bahkan mengaku ahlu sunnah, maka ikutilah sunnah. Jangan mengada-adakan kebid'ahan. Demikian pula yang semirip dengan riya adalah at-tasannu'. At-tasannu' adalah berpura-pura, bergaya seakan-akan habis salat padahal tidak habis salat. Berpura-pura seakan-akan dia orang yang paling zuhud di dunia padahal tidak demikian. Ini juga barakallahu fikum laisa bisadiq. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini barakallahu fikum berkaitan dengan kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ayat ini dekat sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut perang. Mengapa demikian? Karena memang barakallahu fikum para ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini memaksudkan jadilah kalian seperti Ka'ab ibn Malik dan yang bersamanya dari kaum mukminin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita baca sedikit tentang kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau berkata di akhirnya, wallahi demi Allah, aku tidak akan berdusta selama-lamanya sejak aku diselamatkan oleh Allah dengan kejujuran. Maknanya kurang lebih demikian dari ucapan beliau, bahwa aku enggak akan berdusta sejak hari ini sampai selama-lamanya. Sejak aku diselamatkan oleh Allah dengan kejujuran. Ketika beliau tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk, kemudian Rasulullah SAW datang. Beliau mendengar kafilah kaum muslimin sudah mendekat. Dia berpikir, mencari-cari alasan. Kalau aku mau berdusta, aku orang yang ahlil jadal, pandai bersilat lidah. Dan Rasulullah SAW orang yang menerima alasan apapun akan diterima oleh beliau. Tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW semakin dekat, aku berubah pikiran. Tidak. Kalau aku berdusta, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadaku. Pasti akan menjadikan Rasulnya benci kepadaku. Pasti akan begini, pasti akan begitu. Karena Allah Maha tahu. Rasulullah SAW sebagai manusia mungkin tidak tahu. Tetapi Allah yang Maha tahu terus memberikan wahyunya kepada beliau. Tidak. Aku akan jujur. Sampai kemudian Rasulullah SAW benar-benar datang
Dan para munafikin yang tidak ikut berangkat jihad berduyun-duyun datang kepada Nabi, dan mereka masing-masing beralasan dengan 1001 macam alasan. Dan semuanya dengan wallahi, demi Allah saya begini, demi Allah saya begitu, dan semuanya diterima oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni kamu. Yaghfirullahu lak. Yaghfirullahu lak. Semua munafikin, aku begini, aku begitu. Tapi tidak mengapa, semoga Allah mengampuni kamu. Tidak mengapa, semoga Allah mengampuni kamu. Sampai giliran Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, kalau aku beralasan berdusta, aku bisa. Tetapi sungguh demi Allah, aku tidak punya alasan. Dan aku dalam keadaan demi Allah, kanat aqwa wala aisan min hini takhallaftu anka. Aku tidak lebih kuat, tidak lebih mudah ketika aku diajak untuk berangkat bersamamu berjihad. Artinya aku tidak lemah, aku tidak sakit, aku tidak kurang apapun. Bahkan aku memiliki 2 kuda yang gagah untuk berjihad. Gak ada alasan. Ya Rasulullah, aku tidak punya alasan apapun. Maka Rasulullah SAW bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini telah jujur. Faqum hatta yaqdillah atau yaqdiyallahu anka. Bangunlah sampai Allah putuskan fika, sampai Allah putuskan terhadapmu. Dan terjadilah apa yang terjadi, sampai beliau diboikot kurang lebih sekian puluh hari, 50 hari. Tidak ada yang berbicara kepadanya, tidak ada yang memberi salam. Sampai dia berupaya untuk sholat paling depan di belakang Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah selesai sholat, dia langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, sambil mengintip ke bibirnya. Barangkali beliau tidak menjawab, tapi hanya menggerakkan Waalaikumsalam. Terlihat jenggotnya akan bergerak. Dia lihat ternyata tidak bergerak sama sekali. Semakin sedih, semakin tersayat. Sampai turunnya ayat tadi, yang Allah katakan Allah mengampuni. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Allah menerima taubatnya Nabi, taubatnya Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikutinya dalam keadaan sulit. Sampai kemudian ayat berikutnya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Karena ternyata yang seperti Ka'ab ibn Malik tidak sendiri, ada 2 orang yang lain yang jujur menyatakan aku tidak punya alasan. Aku salah, aku menyesal. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, para muhajirin khususnya adalah orang-orang yang membuktikan kejujuran mereka dengan hijrah, meninggalkan Mekah, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak familinya yang masih kafir, meninggalkan hartanya, meninggalkan bangunan rumahnya, meninggalkan semua yang dia miliki di Mekah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya terbukti jujur kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan untuk para fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir pergi dari negerinya dan meninggalkan hartanya, Subhanahu wa taala, ulaika humus sadiqun. Ulaika humus sadiqun, merekalah orang-orang yang jujur.
Ikhwan fillah hazakumullah, jangan kita jujur, berupaya jujur kepada manusia tapi tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbukti langsung min fawqi sab'i samawat, ketika terbukti langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang shadiqin, maka dijadikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai nasihat untuk kalangan Ansar dan menyelamatkan mereka dari perpecahan dengan ayat ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Karena dalam surat Al-Hasyr Allah namakan muhajirin dengan sadiqin dan Allah namakan Ansar dengan muflihun. Maka ikhwan ibn a'azamullah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW, huwa sammana as-sadiqin wa sammakumul muflihin. Allah menamakan kami dengan sadiqin dan menamakan kalian dengan muflihin. Kemudian Allah katakan, wahai orang yang beriman, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan teruslah, tetaplah kalian bersama sadiqin. Jangan berpecah, jangan berpisah, jangan memisahkan diri dari mereka. Sebab ada usulan yang terlontar, lakum amir walanal amir. Kalian amir sendiri, kami amir sendiri. Kata Abu Bakar, jangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu ma'as sadiqun. Tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran akan membawa seseorang di peringkat yang paling afdal, yang paling tinggi. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Siapa manusia yang paling afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang paling afdal adalah mahmumul qalbi, yang lidahnya selalu jujur. Qalu, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifuhu. Kejujuran kami paham. Fama mahmumul qalb? Apa itu mahmumul qalb? Qala huwa taqiyyun naqi alladhi la ithma fihi wala baghi wala ghil wala hasad. Mahmumul qalb, hati yang mahmum adalah hati yang di dalamnya ada ketakwaan, hati yang bersih, hati yang tiada dosa, hati yang tidak ada kezaliman, kedengkian dan hasad pada orang lain. Hadis ini barakallahu fikum disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Afdalun nas, dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang mahmumul qalb wa saduqul lisan. Orang yang hatinya bersih, tidak punya rasa dengki pada saudaranya, tidak memiliki hasad pada saudaranya, tidak ada kezaliman di hatinya, dan lisannya selalu jujur. Ikhwan fillah azakumullah, kejujuran juga akan mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Ya, ini akan menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikeluarkan oleh Tabrani dalam dari Abdurrahman ibni Abi Qirad radhiyallahu ta'ala anhu, kunna 'inda Nabi, kami waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi meminta air wudu, maka Rasulullah pun memasukkan tangannya ke air wudu dan kami pun mengambil, mengikuti, dan kami mengambil air tersebut untuk kami.
berebut bahkan sampai Rasulullah bertanya, "Ma hamalakum ala ma fa'altum?" Apa yang menyebabkan kalian melakukan hal tersebut? Qulna hubballah wa rasuluh. Kecintaan kami kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, "Fa idza ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluh." Kalau kalian suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fa'addu idza tumintum. Tunaikan kalau kalian diberi amanah. Wasduqu idza haddatstum, dan jujurlah kalau berbicara. Wahsinu jiwar man jawarakum, dan bersikap baiklah pada tetangga yang berdampingan dengan kalian. Ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ikhwan fillah azakumullah, perhatikan. Ketika para sahabat saking cintanya kepada Nabi berebut air sisa Rasulullah SAW. Ketika ditanya apa yang membawa kalian untuk melakukan seperti itu, kata mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, "Fa'idha ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasuluh." Kalau kalian suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lakukan 3 perkara ini. Pertama, addu idza tumintum. Tunaikanlah amanah kalau kalian diberi amanah. Kedua, wasduqu idza haddatstum. Jujurlah kalau berbicara. Ikhwan fillah azakumullah. Kadang-kadang manusia berpikir keuntungan dan kerugian dalam masalah dunia. Kalau saya jujur, dagangan saya enggak laku. Kalau saya jujur, saya akan dipecat. Kalau saya jujur, mereka enggak akan suka lagi kepadaku. Itu bayangan kamu sendiri. Tapi yang jelas, kejujuran itu membawa kecintaan Allah dan Rasulnya. Jangan pedulikan manusia. Kejujuran akan menjadikan Allah SWT dan Rasulnya cinta kepada kaum muslimin as-sadiqin. Qala wa ahsinu jiwar, dan bersikap baik kepada tetangga. Ikhwani fillah azakumullah, tidak hanya itu. Kejujuran akan menyelamatkan. Dalilnya sudah kita bahas. Yaitu kejadian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu tadi. Kata beliau, najjanillah bisidqi. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sungguh demi Allah, aku diselamatkan oleh Allah dengan kejujuran. Kalau dia beralasan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, akan Rasulullah SAW berbaris bersama munafikin. Dan Rasulullah SAW akan memasukkan bersama para munafikin. Rasulullah SAW. Tapi tidak. Ka'ab ibn Malik tidak memilih jalan tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memilih jalan kejujuran. Dan Rasulullah SAW yang paling gembira ketika turun ayat Allah menerima taubat Ka'ab ibn Malik. Ajib. Lebih gembira dari yang lainnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tahu ini orang jujur. Aku suka kepadanya. Dia jujur, aku cinta kepadanya. Maka ketika turun ayat yang menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik, maka Rasulullah SAW menyatakan, kabarkan padanya. Ada yang berkendaraan menuju rumahnya Ka'ab ibn Malik, dan kata Ka'ab ibn Malik, suara lebih cepat dari kendaraan. Ya Ka'ab, abshir. Aku langsung sujud. Ketika dikatakan, wahai Ka'ab, bergembiralah, aku langsung menduga ini keputusan dari Allah. Ini jalan keluar. Langsung aku sujud. Dan ternyata benar, Allah telah menurunkan taubatnya kepada engkau. Ikhwani fillah azakumullah, wajah Rasulullah SAW ceria, matanya berbinar-binar menyambut Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini pun fadilah dari kejujuran.
Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan pula barakallahu fikum bahwa kejujuran akan membawa seseorang selamat. Itu bukan hanya pada kejadian seperti Ka'ab ibn Malik. Pada semua kejadian, pada semua perkara yang kalian duga kalau saya jujur, saya akan dihukum. Ikhwan fillah azakumullah, apakah dihukum itu jelek? Barakallahu fikum, itu adalah tebusan bagi dosanya di dunia dan kejujurannya membawa pahala. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Junaid rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, haqiqatus sidqi, hakikat kejujuran, antasduqa fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Yang namanya hakikat kejujuran adalah kalau engkau tetap jujur di tempat yang tidak mungkin engkau bisa selamat kecuali dengan kedustaan. Perhatikan kata-katanya satu persatu. Engkau jujur di waktu. Tidak ada jalan selamat kecuali kalau engkau berdusta. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disitulah hakikat kejujuran. Kalau jujur dikala engkau mendapatkan keuntungan, itu biasa. Semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya karena menguntungkan dia. Apakah benar engkau ahlu sunnah? Iya, saya ahlu sunnah. Jujur. Saya buktikan keahlu sunnahanmu. Itu baru jujur yang sesungguhnya. Tetapi ketika engkau di saat kalau saya jujur saya tidak selamat, saya harus berdusta, tetapi dia tetap jujur. Kata Al-Junaid, itulah hakikat kejujuran. Ruya, diriwayatkan Abdul Qadir Jailani rahimahullah, in sahatil qissah, kalau benar kisah tersebut, bahwa beliau pernah ketika talabul ilmi disuruh oleh ibunya untuk berangkat mencari ilmu, diberi 40.000 dirham. Itu uang yang besar. Sampai di jalan bertemu dengan quta'ut tariq, dengan perampok. Ditanya, mau kemana kamu? Aku mau talabul ilmi. Bawa apa kamu? Bawa hartaku. Apa saja yang kau bawa? Apakah kau bawa harta? Bawa. Berapa? 40.000 dirham. Bengong. Kok jujur sekali kamu? Kok aneh? Ayo, ikut ke pimpinan saya. Dibawa kepada pimpinannya. Kamu betul membawa uang sebanyak itu? Iya, saya bawa. Kenapa kok kamu jujur? Biasanya orang yang kami rampok selalu mengatakan, tidak, aku tidak bawa, dan seterusnya. Karena ibuku berpesan kepadaku untuk jujur, dan aku tidak mau mengkhianati ibuku. Walaupun aku hilang harta, aku gak akan mengkhianati ibuku yang berpesan padaku untuk jujur. Menjerit pimpinan tadi dengan menangis dan menyatakan, sungguh demi Allah, engkau tidak berani mengkhianati ibumu, sedangkan aku mengkhianati Allah dan Rasulnya setiap hari. Sungguh aku bertaubat karena sebab anak ini. Kata bawahannya, engkau pemimpin kami dalam merampok, maka sungguh kami pun ikut engkau untuk bertaubat. Maka semuanya bertaubat karena sebab kejujuran anak tadi. Ikhwan fillah azakumullah, fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Di tempat yang engkau tidak mungkin bisa selamat kecuali dengan berdusta. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disuruh untuk jujur dalam segala hal. Sehingga barakallahu fikum, kalaupun engkau ingin untuk selamat, Rasulullah SAW
mencontohkan dengan tauriyah. Tauriyah bukan kedustaan. Tauriyah itu mengesankan dengan kesan yang tidak dipahami olehnya. Sebagaimana dikatakan kepada Nabi, "Min aina ant?" Dari suku apa kamu? Dijawab, "Ana minal ma'." Ana minal ma'. Dikira mereka, aku dari suku yang bernama Al-Ma'. Padahal maksud Allah SAW adalah apa yang ada dalam Quran. Allah ciptakan manusia minal ma', dari air. Sekian banyak ayat menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dari air. Aku dari air. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu tauriyah. Wa Rasulullah SAW idza ghaza qauman warra bighairiha. Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau memerangi satu kaum warra bighairiha. Dalam Sahih Muslim dikatakan warra bighairiha yang maknanya adalah memberikan tauriyah. Seakan-akan mau berangkat ke sana, padahal ke sana. Ini barakallahu fikum bukan berdosa. Kembali kepada pembahasan. Dan di antara fadilah kejujuran adalah barokah. Masih ingat pembahasan tentang jual beli? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim? Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bahwa penjual dan pembeli masih ada hak pilih sebelum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya jujur dan menerangkan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual belinya. Maka kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jangan pakai angka palsu, jangan pakai daftar kesehatan palsu, jangan pakai izin palsu, jangan pakai, ngapain? Tidak barakah. Jangan pakai kalimat-kalimat dusta. Penjual dan pembeli punya hak pilih selama mereka belum berpisah. Kalau keduanya saling jujur, saling menerangkan apa adanya, barakah. At-tajir sadiq ma'i hakadha fil jannah. Kata Nabi, pedagang yang jujur bersamaku nanti di dalam jannah seperti dua jari ini. Itu istimewa. Wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau saling menyembunyikan, saling dusta, maka niscaya dicabut barakahnya, hilang barakahnya. Mendapatkan keuntungan, ternyata hilang begitu saja. Entah kemana, tahu-tahu habis, tidak barakah. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur. Demikian pula yang namanya kejujuran akan membawa kita menuju surga. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang jannah, tentang mereka-mereka yang bisa menahan hawa nafsunya, kata Allah, memang zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal an'ami wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Memang diindahkan kecintaan syahwat manusia kepada para wanita, anak-anak, kendaraan-kendaraan yang mewah, emas dan perak, kebun-kebun, kuda-kuda yang ditambatkan. Tapi semua itu adalah kesenangan dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki husnul ma'ab, tempat kembali yang lebih baik.
Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladheena ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Katakan, maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu semua? Yang tadi digambarkan keindahan dunia, siapa yang tidak suka dengan semua itu? Istri-istri, anak-anak, harta benda, kendaraan-kendaraan, emas, perak, kebun-kebun, binatang ternak dan seterusnya. Tapi Allah katakan ada yang lebih baik. Maukah aku beritahukan pada kalian lebih baik? Bagi orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa azwajun, dan para pasangan istri-istri yang suci, bidadari-bidadari yang suci, wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan para hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar. Siapa itu? Yang Allah janjikan padanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang Allah berikan pada mereka azwajun mutahharah, istri-istri yang suci dan keridhaan Allah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berinfak dan meminta ampun di sepertiga malam terakhir. Mustaghfirina bil ashar, yang selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata disebutkan sifat mereka jujur. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata dan dikisahkan oleh Allah, mengatakan kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau azab mereka, itu hamba-hambamu ya Allah. Namun kalau engkau maafkan mereka, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Apa kata Allah selanjutnya? Qala Allahu hadza yawma yanfa'u as-sadiquna bisidqihim. Ini hari yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Hari ini adalah hari orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Jangan khawatir akan dirugikan. Jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada manusia. Jujurlah kepada dirimu sendiri. Tidak akan rugi. Justru akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari itu hari yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujuran mereka, yang membuktikan semua kalimat yang diucapkannya, yang membuktikan ikrar-ikrarnya kepada Allah, yang membuktikan semua yang dia ikrarkan di dalam ibadahnya, dan yang jujur terhadap manusia. Barakallahu fikum. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan, Idza aw adminu li sittan admanu lakumul jannah. 3 dalil ini semuanya menunjukkan kejujuran akan membawa kepada surga. Yaitu ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, idmanu li sittan admanu lakumul jannah.
Jaminlah untukku 6, niscaya aku akan jamin kalian masuk surga. Disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam 6 perkara. Usduqu idza hadatstum. Jujurlah kalau berbicara. Kedua, aufu idza wa'adtum. Tepatilah kalau kalian berjanji. Wa'addu idza tumintum. Tunaikanlah kalau kalian diberi amanah. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Waghaddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Wakufu aydiyakum, dan yang keenam, tahan tangan-tangan kalian. Jangan mendolimi kaum muslimin. Siapa yang menjaga 6 perkara ini, aku jamin masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang semirip dengan itu atau semakna dengan itu apa yang dikeluarkan dalam Syu'abul Iman dan juga di dalam Mustadrak Imam Hakim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, taqbalu li, terimalah dariku sittan, terimalah dariku 6 perkara. Ataqabbal lakumul jannah, aku akan berupaya agar kalian masuk surga. Maksudnya berdoa kepada Allah memberikan syafaat agar kalian masuk surga. Idza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, kalau salah seorang kalian berbicara, jangan berdusta. Tidak 100%, tidak 50%, tidak 25%. Jujur 100%. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang yang mengatakan saya tidak berdusta. Kejadiannya memang benar. Ya, kejadiannya memang benar. Tetapi dia tambah dengan bumbu-bumbu yang mengesankan dengan kesan yang berbeda dengan kejadiannya. Bukankah itu juga dusta? Walaupun bukan fi aslih, walaupun bukan pada pokok kejadiannya, tetapi pada pernik-perniknya, pada bumbu-bumbunya, pada hiasan-hiasannya. Beberapa sastrawan seperti Tontowi itu punya keahlian dalam berdusta seperti itu. Riwayat 6 baris dalam tarikh, dia bisa bikin 1 buku kisah. Pada riwayat 6 baris. Dan dia mengatakan di mukadimahnya terang-terangan, saya dapatkan kisah ini dalam kitab tarikh hanya 6 baris. Tapi kami kisahkan dengan dramatis menjadi 1 buku. Enggak ada kisah orang tadi berjalan di sela-sela berhala-berhala. Ada berhala-berhala tersebut dengan cahaya api yang bergerak, maka seakan-akan dia hidup dan bergerak. Itu enggak ada di kisah itu, tapi dia gambarkan seperti itu. Ini barakallahu fikum saudaranya kedustaan. Hampir sama dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa idza wa'ada fala yakhlif. Kalau berjanji jangan diselisihi. Wa idza tumina fala yakhun. Kalau diberi amanat jangan khianat. Wa ghaddu absarakum, dan tundukkan pandangan-pandangan kalian dari yang haram. Wa kuffu aydiyakum, dan tahan tangan-tangan kalian. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian, kehormatan kalian, dari zina. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga disahihkan dalam Sahihul Jami' nomor 2978. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu lagi yang menunjukkan bahwa kejujuran membawa ke surga, yaitu hadis yang sangat terkenal di tengah kalian.
yaitu ucapan Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian untuk jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa, dan seseorang jujur dan terus berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dia ditulis oleh Allah di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sangat jelas dikatakan yahdi ila mana? Ilal jannah, kepada surga. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa nuwasil insyaallah ba'da salat al-maghrib bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita baca ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan perintah untuk jujur, disuruh untuk bergabung bersama orang-orang yang jujur, dan juga dijelaskan di dalam ayat dan hadis tentang keutamaan-keutamaan jujur, maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in juga memberikan nasihat-nasihat tentang kejujuran. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah beliau dibaiat, beliau berdiri pada khutbah pertamanya memberikan tausiah kepada kaum muslimin. Ayuhan nas, inni qad wallaitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di tengah kalian. Fa in ahsantu faqawwimuni fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Maka kalau aku berbuat baik, bantulah aku, dukunglah aku. Kalau aku berbuat jelek, luruskanlah aku. As-sidqu amanah, wal kadhibu khiyanah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Ucapan yang terkenal dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kejujuran itu adalah amanah
yang ada di pundak setiap muslim mukmin. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin enggak akan berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Makna al-mu'min la yakdzib artinya selayaknya seorang mukmin enggak akan berdusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka memiliki amanah. Seorang berdusta, barakallahu fikum, karena dia merasa yang diajak bicara tidak tahu. Seorang berani berdusta karena yang diajak bicara dia menduga gak akan paham, gak akan mengerti. Tetapi seorang mukmin tidak hanya melihat pandangan manusia, tapi dia mengingat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu jujur. Walaupun dia gak akan tahu saya berdusta, tapi Allah tahu. Nah, manusia mungkin tidak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Maka barakallahu fikum, al-mu'min la yakdzib. Mengapa? Karena di pundak mereka ada amanah. Kalau engkau benar-benar beriman kepada Allah, jangan lancang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kejujuran adalah amanah, berarti kedustaan adalah khianah, pengkhianatan. Dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la takhunullaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum. Jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah-amanah kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, la yajidu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiq. Tidaklah seseorang hamba merasakan hakikat keimanan hingga dia meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Bagaimana kira-kira kalau satu orang berdebat dengan orang lain dan dia tahu dia benar, dia salah, dikasih tahu ngeyel, ngajak debat. Assalamualaikum, saya sudah sampaikan kebenaran, selesai. Kamu terima, kamu yang dapat pahalanya. Kamu tolak, kamu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya nanti. Ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir, kamu gak bisa menjawab kecuali dengan kalimat qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami memberi peringatan, tapi kami mendustakan. Maka selesai. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, hujjahmu, jalan. Diterima, alhamdulillah. Tidak, ya sudah. La ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama. Kita hanya menyampaikan sebagaimana Allah katakan pada nabinya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian yang jelas. Jangan berdebat. Kata Umar bin Khattab, seorang gak akan merasakan lezatnya iman, gak akan merasakan hakikat iman hingga dia tidak berdebat walaupun dia dalam keadaan benar. Satu. Kalimat kedua kata beliau, wa yada'ul kadhiba fil mizah. Dan dia tidak berdusta walaupun dalam gurauan.
silahkan bergurau, tetapi jangan dengan kedustaan. Man yumazihuk fahuwa yuhibbuk, kata para ulama. Siapa yang bercanda denganmu berarti dia cinta sama kamu. Wajar, tetapi jangan dengan kedustaan. Wa huwa yara annahu law syaa'a la ghalab. Walaupun dia tahu kalau dia mau dia akan menang. Kalau dia mau melayani perdebatan tadi dia akan menang. Tetapi dia tidak memilih untuk berdebat. Ikhwan fillah azakumullah, berkata kebenaran sudah, menyampaikan ilmunya sudah, menyampaikan apa yang dinasehatkan sudah. Apalagi? Terus mereka berdebat. Da'al mira wal jidal wal khusumat. Tinggalkan perdebatan, tinggalkan pertikaian, tinggalkan khusumat. Wa anta muhiq, walaupun engkau di atas kebenaran. Karena kewajibannya adalah menyampaikan dengan jelas. Walhamdulillah, kaum muslimin adalah orang-orang yang berakal, memahami hujjah-hujjah, memahami dalil-dalil. Jangan kita disibukkan oleh ahlul ahwa dan ahlul bidah yang selalu menantang debat. Jangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, "Dharma lasta minhu fi syai." Tinggalkan apa yang kamu bukan urusannya atau kamu tidak tahu menahu tentangnya, tinggalkan. Wala tantiq fi ma la ya'nik, dan jangan berbicara apa yang bukan urusanmu. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kalau berbicara apa yang bukan urusan kita, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kemungkinan salahnya lebih banyak, karena itu bukan urusanmu. Dengan kata lain, sok tahu. Jangan sok tahu. Apa benar kejadian? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Diriwayatkan bahwa Bilal tidak pernah berdusta sekalipun selama hidupnya, kemudian terdengar oleh seseorang, coba aku akan menyebabkan dia berdusta, mungkin karena hasad dan sebagainya, wallahu a'lam. Kemudian ditanya tentang kudanya, masinu farasik, apakah umur kudamu? Dijawab oleh Bilal, tulang. Kok nggak nyambung? Sin itu bisa bermakna umur, bisa bermakna gigi. Apakah gigi kudamu? Gigi kudaku tulang. Lah kuda umurnya berapa? Ya wallahu alam. Apa dia tahu lahirnya kapan, tanggal lahirnya, ada apakah ada sertifikatnya, akte kelahiran dan sebagainya? Tanya lagi. Di mana berhentinya? Berhentinya kalau aku turun. Ya. Kalau tempatkan tempatnya bisa jadi nggak pas. Kamu sekarang berdusta. Kan di situ bukan di sini. Kan berbeda. Dia jawab sesuatu yang pasti-pasti saja. Bahkan ketika ditanya berapa umurmu, dijawab malam-malam dan siang-siang yang aku lalui, tidak tahu berapa jumlahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah selalu menjawab dengan jawaban-jawaban yang pasti-pasti saja. Enggak berani mengatakan sekian. Khawatir salah, dan itu sebuah jenis kedustaan. Dan lain-lain, barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan jawaban-jawaban yang seperti itu karena khawatir jatuh ke dalam kedustaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, masih Abdullah bin Amr, jangan berbicara apa yang bukan urusanmu, nanti jatuh ke dalam kedustaan.
Wakhzan lisanak kama tukhzin darahimak. Tahanlah, timbunlah lidahmu seperti engkau menimbun harta bendamu. Ya, ini ketika engkau menyimpan harta, simpan juga lidahmu. Jangan kau pakai kecuali untuk kebenaran dan kejujuran. Ikhwani fillah, azakumullah, kalau ada kata-kata yang mengatakan diam itu keselamatan, ada benarnya, tetapi tidak mesti. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa afatul lisan adalah afatani. Ketergelinciran lidah itu dua. Tergelincir karena diam dan tergelincir karena berbicara. Tergelincir karena berbicara ketika dia berbicara dusta, berbicara yang haram, berbicara maksiat, berbicara dosa. Sedangkan diam kadang-kadang juga menjadi afah. Kapan itu? Diam dari kemunkaran. Melihat kemunkaran, diam. Melihat kebatilan, diam. Melihat kebid'ahan, diam. Maka diam di sini bukan menyelamatkan, diam yang mencelakakan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya atau dalam risalahnya Afatul Lisan, kata beliau rahimahullah, bahwasanya seorang yang berbicara dengan dusta, dengan dosa, dengan itu adalah syaitanun natiq, setan yang berbicara. Sedangkan yang diam dari kemunkaran adalah syaitanun akhras, setan bisu. Setan sudah jelek, apalagi setan bisu. Ikhwan ibn a'azakumullah, syaitanun akhras adalah yang diam dari kemunkaran. Berarti diam adalah keselamatan. Itu bisa jadi di dalam kitab Al-Ghazali yang mengajak orang untuk diam 100%. Padahal barakallahu fikum, diam dari kemunkaran adalah dosa. Bahkan dikatakan syaitanun akhras. Wallahu ta'ala a'lam kalau memiliki makna-makna lain yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Abdullah bin Amr, simpanlah, bendunglah lidahmu sebagaimana engkau membendung dirham-dirhammu. Kalau engkau tidak bendung dirhammu, maka engkau boros. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk bakhil dan melarang juga untuk boros. Sebagaimana ibadur rahman dalam surat Al-Furqan disebutkan di antara sifatnya adalah bahwa mereka tidak boros dan tidak pelit. Lam yaqutur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula lisan kita jangan boros. Semua ikut ngomong, semua ikut bicara, la ilma lahu wala din wala khabar wala ma'rifah wala syahid. Tidak tahu ilmunya, tidak tahu beritanya, tidak tahu saksinya, tidak tahu di mana kejadiannya, ikut ngomong semuanya. Mereka lah yang disebut dengan ghawghaiyun, tartarun, para pengacau. Kalau engkau tidak tahu, diam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ihfaz lisanak wakhzan lisanak kama takhzan darahimak. Bendunglah lidahmu sebagaimana engkau membendung hartamu, jangan dipakai kecuali pada yang bermanfaat. Demikian pula bendung lidahmu, jangan berbicara kecuali untuk yang bermanfaat. Untuk apa debat kusir? Untuk apa jidal wal khusumat? Juga ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Kata beliau, kata Ibn Abbas, ay la tukhlutus sidqa bil kadhibi.
Jangan campurkan kejujuran dengan kedustaan. Sayang sekali, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kedustaan setitik, maka kejujuran tadi akan rusak. Tidak percaya. Loh, saya jujur. Enggak, kamu pernah berdosa, kamu pernah berdosa, kamu pernah berdosa. Ketika ini. Sudah tidak percaya lagi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Yuktab indallahi kadzdzaba. Dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Ikhwani fillah, jangan campurkan kejujuran dengan kedustaan. وقال ميمون ابن ميمون رحمه الله تعالى من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. Orang yang dikenal jujur maka akan dimaklumi atau akan diterima kejujurannya, kedustaannya ketika dia tergelincir dalam dusta, ketika salah memberitakan. Wa man urifa bil kadhibi, dan siapa yang dikenal pendusta tidak diterima kejujurannya walaupun dia jujur. Mengapa? Sudah terkenal kadzdzab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ma min mudghatin ahabba ilallah min lisanin saduq. Gak ada satu gumpal daging yang paling dicintai oleh Allah melainkan lidah yang selalu jujur. Tidak ada mudghah, segumpal daging yang paling dicintai oleh Allah kecuali lisanun saduq. Dan sebaliknya, wa min mudghatin abghad ila Allah, tidaklah ada segumpal daging yang paling dibenci oleh Allah min lisanin kadzub. Min lisanin kadzub, tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah daripada lidah yang selalu berdusta. Enteng lidah itu berdusta karena terbiasa. Gampang berdusta karena sudah terbiasa. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau diperintahkan untuk jujur berarti dilarang untuk sebaliknya. Kalau diperintahkan untuk jujur berarti dilarang berdusta. Dan berdusta itu pun bermacam-macam. Sudah kita katakan semua berita yang tidak sesuai dengan kejadiannya, maka itu dusta. Dan termasuk kedustaan adalah orang yang sembarangan berbicara tanpa ilmu, itu juga dusta. Hati-hati. Rasulullah SAW ketika mendengar seorang yang berkata kepada seorang wanita yang dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Berarti kalau ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari, tetapi dia hamil, kemudian melahirkan belum sampai 4 bulan 10 hari. Merasa sudah bersih, atau maksud saya sudah selesai masa iddah dan siap-siap mau dinador oleh orang yang akan menadornya, akan menikahinya. Tiba-tiba datang orang berkata, engkau belum selesai masa iddahmu sampai 4 bulan 10 hari. Ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kadzaba Abu Sanabil, dia berdusta. Apa makna dusta di situ? Berbicara tanpa ilmu, itu juga dusta. Berarti apa makna jujurnya? Jujurnya adalah apa yang kau ketahui kau sampaikan, itu jujur. Jangan tebak-tebakan, jangan pakai perasaan. Kayaknya, sepertinya, saya rasa. Jangan bicara. Kamu tidak tahu, kamu gak mengerti ilmunya, kamu gak tahu dalilnya, gak tahu ayatnya, gak tahu hadisnya. Jangan sampai engkau terjatuh dalam kedustaan, berfatwa dengan fatwa yang menyesatkan. Assalamualaikum. Tapi kan tidak sengaja. Barakallahu fikum. Tidak sengaja. Apakah bisa diterima alasan ini?
Tidak sengaja itu kalau alim, mujtahid, kemudian beristihad dan salah. Apa kata Nabi? Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran, wa idza ijtahadal hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim alim beristihad dengan ilmunya kemudian benar, dapat 2 pahala. Kalau seorang hakim alim beristihad dengan ilmunya kemudian salah, maka dia dapat 1 pahala. Lihat, dua-duanya dapat pahala walaupun ada benar ada salah, karena tidak sengaja. Tetapi kalau orang yang tidak layak berbicara, orang yang tidak punya ilmu, orang yang jahil, kemudian sok ikut berbicara dalam perkara besar yang berkait dengan umat, berkait dengan orang banyak, apalagi, maka di mana tidak sengajanya, itu berarti sembarangan, serampangan yang kamu bukan ahlinya. Ini yang dimaksud tadi, barakallahu fikum. Tetapi sahabat tadi radhiyallahu taala anhu yang mulia tidak seperti itu. Beliau mengira bahwa 2 iddah tadi, iddah karena ditinggal mati dengan iddah melahirkan, dikira yang lebih panjang. Tetapi Nabi memberikan pelajaran bahwa tidak boleh berbicara kecuali dengan kepastian ilmu. Diriwayatkan ada seorang yang terluka di kepalanya, sedangkan dia junub, dia harus mandi. Bagaimana ini? Bertanya dan dijawab harus wajib mandi. Maka dia siram lukanya di kepala dan meninggal. Nabi marah. Qataluhu. Qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Membunuhnya dengan fatwa yang salah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berbicara tanpa ilmu juga disebut kedustaan, tidak jujur. Mengapa? Karena dia tidak layak berbicara, kemudian meraba-raba, menebak-nebak, akhirnya membuat kacau di tengah-tengah kaum muslimin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar ada seorang yang berkata, yang dijuluki dengan panggilan Nauf, bahwa Nabi Musa yang ada pada Bani Israel berbeda dengan Nabi Musa yang bersama Nabi Khidir. Kata Abdullah bin Abbas, kadzaba Nauf, Nauf berdusta. Disebut dusta karena berbicara tanpa ilmu. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk jenis kedustaan adalah menyampaikan berita yang tidak pasti, tanpa tathabut, tanpa tabayyun. Itu juga kedustaan. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang dengar sampaikan, apa yang didengar sampaikan, apa yang dengar sampaikan. Seakan-akan antara telinga dengan lidah itu ada sambungan kabelnya. Begitu masuk suara di telinga, keluar di lidah. Astagfirullah. Padahal seharusnya dari telinga ke lidah harus melewati hatinya, harus melewati pikirannya, harus melewati ilmunya. Disaring sebelum masuk telinga. Saring dulu siapa yang berbicara, orang-orang jujur atau para pendusta, orang-orang terpercaya atau orang-orang pasar yang biasa mereka berbicara dengan kedustaan. Itu dulu, pilih yang baik-baik masuk. Setelah masuk telinga, apakah perlu disampaikan sekarang atau nanti? Apakah perlu disampaikan atau tidak? Tapi ini kan ilmu. Walaupun ilmu, ada perkara-perkara yang Nabi menyatakan, la, jangan sampaikan.
fayattakilu. Ilmu. Siapa bilang bukan ilmu? Ya Rasulullah, afala uhadditsun nas? Apakah boleh aku sampaikan pada manusia? La, fayattakilu. Jangan sampaikan pada mereka, nanti mereka akan malas untuk beramal. Ada pembahasan dari para ulama, makna jangan disampaikan pada orang yang kalau engkau sampaikan akan salah paham. Jangan sampaikan pada orang yang disampaikan nanti akan begini. Kalau kepada para tulabul ilm yang mengerti dan dengan berita itu semakin syukur pada Allah, semakin semangat, boleh disampaikan. Ini barakallahu fikum, sekian saringan untuk keluar di mulut. Tetapi ada orang-orang yang setiap apa yang dia dengar langsung mulutnya berbicara, enggak mengerti itu benar atau salah, pasti atau tidak pasti, beritanya dusta atau jujur, dia tidak peduli. Pokoknya saya dengar sampaikan. Ini membuat fitnah. Kafa bil mar'i kadiban. Cukup seseorang dikatakan pendusta ketika dia yuhaddits bi kulli ma sami', ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qalu, mereka para salaf berkata, min syarafis sidqi anna sahibahu yasduqu ala aduwi. Di antara kemuliaan kejujuran adalah pelakunya dipercaya oleh musuhnya. Ajib. Ini kemuliaan orang yang jujur. Musuhnya percaya. Rinciannya disebutkan oleh Al-Ahnaf kepada anaknya, rahimahullah. Ya bunayya, wahai anakku, yakfika min syarafis sidqi anna sadiq yuqbal qawluhu fi aduwi. Wahai anakku, cukup bagimu mengetahui kemuliaan kejujuran adalah bahwa orang yang jujur diterima beritanya walaupun oleh musuhnya. Wa min dana'atil kadhibi, dan termasuk rendahnya kedustaan, annal kadhib la yuqbal qawluhu fi sadiqihi wala aduwi, dan termasuk kerendahan kedustaan adalah bahwa pendusta tidak dipercaya oleh kawannya dan lawannya. Orang jujur dipercaya bahkan oleh lawannya, tetapi pendusta tidak dipercaya bahkan oleh temannya sendiri, tidak dipercaya. Dia mah pendusta. Cukup itu sebagai kerendahan, kehinaan para pendusta. Dan cukup kemuliaan orang yang jujur bahwa dia diterima beritanya walaupun oleh musuhnya. Rasulullah SAW menghabarkan nanti kaum mukminin akan berperang dengan kaum Yahudi di akhir zaman. Dan kemudian batu dan pohon-pohon akan berkata, ya muslim, hada Yahudi, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu syajaratul Yahud, karena itu adalah pohon Yahudi. Rasulullah SAW yang berbicara, kaum muslimin percaya. Ternyata orang Yahudi juga percaya dan menanam banyak-banyak pohon gorkot sekarang. Kok bisa? Karena mereka tahu setiap nabinya kaum muslimin bicara mesti benar, terbukti. Maka mereka percaya. Mereka banyak-banyak menanam pohon gorkot karena itu yang akan membela Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada ucapan Al-Ahnaf pada anaknya, likulli syai'in hilyah. Setiap sesuatu ada hiasannya. Setiap sesuatu ada hiasan yang menghiasinya. Wa hilyatul mantiq as-sidq, dan hiasan ucapan adalah kejujuran. Maka akan terlihat indah ucapan orang-orang yang jujur karena dihiasi dengan kejujuran.
Yadullu ala tidali waznil aqli, karena itu menunjukkan seimbangnya akal pikiran dia. Kata orang-orang Arab, hibalul kadhibi qasirah. Hibalul kadhib, talinya kedustaan itu pendek. Lihat saja, orang berdusta hari ini sebentar kemudian terbongkar kalau itu dusta. Artinya percuma. Hari ini berdusta atau jam ini berdusta, ditelusuri. Berapa jam kemudian, ternyata dusta. Atau sampai besok, ternyata dusta. Pendek talinya, ujung-ujungnya terlihat dusta. Maka akal yang sehat, yang razin, tidak mungkin akan berdusta. Mengapa? Percuma. Contoh, saya contohkan, karena ini adalah akal, adalah orang yang waktu itu belum masuk Islam. Waktu itu, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islamnya. Dia datang ke Romawi dan dia berdagang di sana, dan kemudian Raja Heraklius memanggilnya. Panggil itu orang-orang Arab, tanya siapa pimpinanmu. Maka Abu Sufyan menjawab, aku. Ditanya, apakah benar di negerimu ada yang mengaku Nabi? Betul. Apakah bapak-bapaknya ada yang pernah jadi raja? Tidak ada. Apakah ditanya, dan dijawab semuanya dengan jujur. Kata Abu Sufyan, wallahi, demi Allah, kalau aku tidak tahu bahwa kedustaan itu adalah akhlak para budak, kerendahan, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu itu akhlaknya para budak yang rendah, maka aku tidak berdusta. Jujur dia jawabnya, padahal dia belum masuk Islam. Hanya pikirannya yang razin, hanya akalnya yang berpikir cerdas. Percuma, kalau dia berdusta akan ketahuan. Setiap ditanya, Raja Heraklius tanya pada orang-orang yang lainnya, benarkah apa yang dikatakan? Betul. Artinya seperti yang dikatakan oleh Al-Ahnaf kepada anaknya tadi, likulli syai'in hilyah, setiap sesuatu ada hiasannya, dan hiasan pembicaraan adalah kejujuran, karena itu menunjukkan kecerdasan akal berfikirnya. Berkata Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, as-sadiq la tarahu illa fi fardin yu'addihi aw fadlin ya'malu fihi. Kata beliau rahimahullah, orang yang jujur, engkau tidak lihat dia kecuali dalam dua keadaan. Imma fi fardin yu'addihi, bisa jadi pada kewajiban yang sedang ditunaikan, atau pada keutamaan yang sedang dikerjakan. Tidak akan ada yang lainnya. Kewajiban dan keutamaan. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, apa kaitannya dengan kejujuran? Orang yang jujur dengan mengerjakan kewajiban dan mengerjakan sesuatu keutamaan yang wajib dan yang sunnah. Imma sedang mengerjakan kewajiban atau mengerjakan keutamaan. Jawabannya setelah azan. Tafadhal, man yu'adzin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, as-sadiq la tarahu illa fi fardin yu'addihi aw fadlin ya'malu fihi. Orang yang jujur, tidak kamu lihat dia kecuali sedang mengerjakan kewajiban atau sedang mengerjakan keutamaan, mustahabah. Antara dua itu. Mengapa demikian? Karena orang yang jujur bersama Allah, pasti dia akan konsekuen dengan agamanya, dan pasti akan dia kerjakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Sedangkan jujur kepada manusia,
maka dia nggak akan berani membuang-buang waktu untuk bicara yang tidak jelas. Berbicara ma la ya'nihi, berbicara la ilma lahu, berbicara la hujjah lahu, itu kesibukan dari sekian kebaikan. Iya kan? Kesibukan yang menyibukkan dia dari sekian kebaikan. Kalau dia tidak membicarakan orang, menggibahi fulan katanya begini, fulan katanya begitu. Kalau dia tidak berbicara tanpa ilmu, kalau dia tidak berbicara perkara-perkara yang tidak pasti, maka dia memiliki banyak waktu untuk mengamalkan perintah Allah yang wajib-wajib atau mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Maka kamu lihat, orang yang jujur, niscaya mereka akan sibuk dengan beribadah pada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sedangkan mereka yang tidak jujur, yang kadzab, maka mereka habis waktunya untuk berbicara perkara-perkara yang la syai'in wala hujjata lahu wala burhan wala syahid. Habis waktunya untuk berbicara pada perkara yang dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak punya hujjah, dia tidak punya dalil. Habis. Kemudian berdebat. Sama-sama gak ngertinya, sama-sama tidak pahamnya. Habis waktunya. Ikhwani fillah azakumullah, termasuk keindahan kejujuran, dinukil pula qila thalathun la tukhti'us shadiq. 3 perkara yang tidak berpisah dari orang yang jujur. Artinya orang yang jujur mesti ada padanya 3 perkara ini. Al-halawah wal malahah wal haibah. Halawah manis, tutur katanya manis. Malahah mukanya adalah orang yang berseri, orang yang ceria, yang sumringah kalau dengan orang lain. Yang ketiga al-haibah, kewibawaan. 3 perkara ini mesti ada pada orang yang jujur. Adapun orang yang tidak jujur, menyimpan rahasia-rahasia dusta, menyimpan sesuatu yang dia tahu kalau itu tidak benar, maka padanya terkumpul kegelisahan, gundah gulana, ketakutan, takut sama orang, nggak berani bertemu, bingung, mukanya selalu ditekuk 14. Mengapa? Saya habis bicarakan dia nih tadi kemarin, kemudian ketemu orangnya, waalaikumsalam. Karena seperti orang dikejar-kejar dosa. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun orang yang jujur, cerah wajahnya, manis tutur katanya, berwibawa. Qala Abu Hatim rahimahullahu taala, as-sidqu yarfa'ul mar' fid darain. Kejujuran akan mengangkat seseorang di 2 negeri, dunia dan akhirat. Orang yang jujur akan mulia di dunia dan di akhirat. Kama annal kadhiba, sebagaimana kedustaan yahwi bihi fil halain. Sebagaimana sebaliknya kedustaan akan meruntuhkan, menjatuhkan seseorang di dunia dan di akhirat. Kawan dan lawan tidak suka. Kawan dan lawan benci kepadanya. Ini orang ganggu terus. Wow, macam-macam bicara. Yang bersamanya, berarti kawannya, kamu siapa yang nyuruh bilang seperti itu? Disalahkan. Mengapa? Thartharun, ghawghaiyun, kathir kalam. Cerewet. Ngomong sini, kata-katanya campur aduk, yang benar, yang salah, yang sedang. Kata-kata yang tidak jelas semua ditambah, dikurangi, dibelokkan. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan jatuh dia terhina di dunia dan terhina di akhirat. Qala,
Dikatakan pula barakallahu fikum, kata Al-Qaini rahimahullah, aku jujur di waktu kecil dalam perkara yang merugikan aku. Hingga aku besar, aku jujur untuk sesuatu yang bermanfaat bagiku. Yani ketika dia kecil dia jujur, yang kata orang polos ya, loh kenapa diberikan, loh kenapa kamu jawab begini, kenapa jawab begitu ya. Katakan, bilang sama tamunya, abinya gak ada ya. Anak tadi keluar dengan jujur, kata abinya gak ada ya. Iya kan? Tapi kejujuran itu jadi kebiasaan. Ketika dia dewasa, dia jujur dan bermanfaat kejujurannya untuk dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita ajari anak-anak kita kedustaan. Walaupun ringan, walaupun remeh. Khawatir akan terbiasa dengan kedustaan. Tetapi sesuatu yang sudah dibiasakan sejak kecil, seperti kejujuran, maka orang itu akan merasa besar kalau dia berdusta. Dan juga akan merasa besar ketika seseorang berdusta. Astagfirullah, dusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai seorang da'i hizbi membuat kisah dusta, membuat cerita dusta. Dalam satu buah kaset dulu ya, masih zamannya kaset pita, itu ada kisah yang Masya Allah, saya mendengar nangis, mereka mendengar nangis, semua orang yang mendengarnya pasti akan bercucuk air mata. Suatu saat ada yang tanya kepada syekh ini tadi, itu kejadian benar terjadi padamu? Saya tanya pertanyaan mudah, mengapa kau tidak menjawab? Enggak, itu memang tidak terjadi. Aku hanya ingin menasihati kaum muslimin. Tidak terjadi, berarti dusta. Iya, aku sengaja berdusta agar hati kaum muslimin luluh. Astagfirullah. Ini jenis baru lagi, kedustaan dalam dakwah. Dan termasuk kedustaan dalam dakwah adalah film-film, drama-drama untuk dakwah. Bukankah itu semua kedustaan? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan alasan Abdurrahman Abdul Khalid tidak bisa diterima. Alasannya katanya, bukankah ketika Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, pura-pura jadi seseorang yang bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nabi menjawabnya di hadapan para sahabat. Bukankah itu sandiwara? Para sahabat menonton sandiwara tadi mendapatkan faedah. Kalla wallah, itu bukan sandiwara, itu benar-benar Jibril bertanya dan benar-benar Rasulullah menjawab, dan niatnya benar-benar bertanya, bukan pura-pura. Karena pertanyaan itu ada dua, pertanyaan untuk dirinya dan pertanyaan untuk orang lain. Karena dia berkata, itu kan bertanya tapi dia tahu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Aku terkejut, aku heran, bertanya tapi kemudian membenarkan. Engkau benar, engkau benar. Sudah tahu kok nanya, berarti itu pura-pura. Bukan. Bertanya itu boleh untuk dirinya, boleh untuk orang lain. Ya Rasulullah, apa itu Islam? Agar mereka tahu. Ya Rasulullah, apa itu iman? Agar mereka tahu. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Itu sama sekali bukan sandiwara. Dan kalian boleh bertanya untuk orang lain. Dia sudah tahu, tapi nanya agar yang lain tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun berpura-pura jadi orang kafir, yang ini berpura-pura jadi Abu Lahabnya, yang ini berpura-pura dari Abu Sufyannya, yang ini berpura-pura jadi kemudian memaki-maki Nabi, haram. Karena tidak boleh kita main-main dalam hal kufur seperti itu. Tak boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah SAW pernah berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Fakana muttaki'an fajalas. Ala wa qawl az-zur, ala wa shahadati az-zur, ala wa qawl az-zur, ala wa shahadati az-zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, kata para sahabat. Rasulullah SAW menyatakan, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Tentu ya Rasulullah, kesyirikan kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Yang tadinya Rasulullah SAW bertele begitu, kemudian duduk dan berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah kedustaan dan persaksian palsu, kedustaan dan persaksian palsu, kedustaan dan persaksian palsu, kedustaan dan persaksian palsu. Terus diulang sampai para sahabat berkata, laitahu sakat, duhai kiranya beliau mau berhenti, kasihan beliau. Kata para ulama, mengapa diulang-ulang yang terakhir ini? Karena dosa besar tetapi sering diremehkan. Dosa besar tetapi sering dianggap kecil. Ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah ucapan dusta dan persaksian palsu. Jujurlah. Jangan berdusta. Jangan mengucapkan qaulaz zur, jangan mengucapkan kalimat dusta, dan jangan menjadi saksi-saksi palsu. Ikhwani fillah, azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang ketika keracunan syubhat hizbiyah, ketika keracunan asabiyah, ketika keracunan dengan berbagai macam belenggu-belenggu hizbiyah, dilanggar semua tiga-tiganya. Amalannya bukan untuk Allah tapi untuk hizibnya. Apa itu? Beramal bukan untuk Allah SWT. Syirik. Kemudian dia lancang menyatakan pada orang tuanya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Hati-hati. Jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, harta kamu, dan seterusnya lebih kalian sukai daripada jihad di jalannya, kemudian ditafsirkan jihadnya adalah di kelompok hizbiyah tadi, maka kalian jangan taati orang tuamu, jangan taati bapakmu, jangan taati ibumu. Sesungguhnya kata Allah, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kalian lebih kalian sukai daripada jihad ini, maksudnya jihad teroris. Astagfirullah, diajari durhaka pada orang tua, enggak kesana. Barakallahu fiik. Dilanggar lagi yang kedua. Yang ketiga juga dilanggar oleh haula'il hizbiyin yang telah terikat dengan belenggu-belenggu hizbiyah. Berdusta dalam rangka jihad, bersaksi dengan saksi palsu dalam rangka jihad. Al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Boleh berdusta, nama diganti, paspor diganti, ini diganti, semua diganti. Mau kemana? Mau ke Semarang padahal mau ke Surabaya. Siapa kamu? Muhammad padahal Ahmad, dan seterusnya. Berdusta dengan seenaknya. Astagfirullah. Bayangkan syubhat khattafah. Syubhat itu menyambar, bisa menyeret pada perkara-perkara dosa-dosa yang besar. Ikhwan fillah, azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Aku tinggalkan bapak ibuku dalam keadaan menangis karena aku ingin berjihad bersamamu. Dikiranya dia hebat atau apa.
Kata Rasulullah SAW, kau tinggalkan bapak ibu dalam keadaan menangis. Iya ya Rasulullah. Pulanglah. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Ya. Disuruh kembali, disuruh meridokan orang tuanya. Lihat tafsirnya jauh sekali dengan orang tadi. Disuruh ke toko nggak mau, disuruh ke pasar nggak mau, suruh jaga ini nggak mau, suruh jagain adik-adiknya nggak mau. Saya mau jihad. Tidak perlu taat sama orang tua. Uququl walidain. Kemudian berikutnya, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata pula sebagian mereka, para ulama, ini sebagai penutup kita, man lam yu'addil fardud daim lam yuqbal minhu al-fardul muaqqat. Siapa yang tidak melakukan kewajiban yang terus-menerus, maka tidak diterima kewajibannya yang sementara. Siapa yang tidak mengerjakan kewajiban yang terus-menerus, tidak diterima kewajiban-kewajibannya yang sementara. Ditanya, wa mal fardud daim? Apa itu fardud daim? Kewajiban yang terus-menerus. Qala as-sidqu, kejujuran. Harus terus-menerus, selamanya, sampai kita mati. Itu fardud daim, kejujuran yang terus-menerus. As-sidqu. Wa qila man talaba Allah bis-sidqi a'tahu mir'atan yubsiru fiha al-haqq wal batil. Siapa yang terus dalam keadaan jujur dan meminta kepada Allah dengan kejujuran, Allah akan berikan padanya cermin yang dia bisa melihat mana hak mana batil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau fardhu daim ini tidak dilakukan, semuanya enggak diterima. Dia salat tidak dengan kejujuran, dia puasa tidak dengan kejujuran, dia beramal saleh tidak dengan kejujuran, dia bersedekah tidak dengan kejujuran, dia berdakwah tidak dengan kejujuran, enggak akan diterima. Harus jujur karena Allah, harus jujur dari hatinya, harus jujur luar dalam sama. Kalau tidak jujur, enggak akan diterima fardul muaqqat, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Waqila, dan dikatakan pula, alaika bis-sidqi haitsu takhafu annahu yadurruk. Tetaplah engkau jujur walaupun engkau khawatir akan merugikan kamu, karena sesungguhnya itu bermanfaat buatmu. Sebaliknya, wada'il kadhib, dan tinggalkan kedustaan walaupun kamu menduga itu akan bermanfaat, karena sesungguhnya itu membuat madarat kepadamu. Saya ulangi, alaika bisidqi haitsu takhafu annahu yadurruk. Atas kamu untuk jujur walaupun engkau khawatir akan merugikan. Jangan khawatir, sesungguhnya itu yanfa'uk, akan bermanfaat bagimu. Dan jauhi kedustaan walaupun engkau menduga kalau itu akan bermanfaat. Jangan berdusta. Fa innahu yadurruk, karena itu akan membuat madarat kepadamu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang semulia at-tajirus shadiq, yang Nabi katakan ana wat-tajirus shadiq kahatain. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم إلى سواء السبيل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، من المؤمنين الصادقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.